Legend of the Great Sage. Chapter 286. Para pemimpin sekolah lainnya semuanya kecewa. Mereka mengendarai awan atau terbang ke udara. Sama seperti saat mereka tiba, mereka semua menghilang dalam sekejap mata. Memperbarui. Pada akhirnya, hanya Mabuyi yang tersisa. Dia menghela nafas panjang dan berkata kepada N kecil, karena kamu sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa aku katakan. Namun, gerbang sekolah Yin yang selalu terbuka untukmu. Ratusan sekolah bukan hanya tentang bersaing. Mereka juga berkomunikasi satu sama lain. Mereka inklusif. Saya rasa Master Satu Pikiran tidak akan keberatan. Petik 2. Seperti yang kamu katakan, 100 sekolah semuanya memiliki spesialisasi masing-masing, dan mereka tidak seperti sekte di pegunungan yang memperlakukan diri mereka sendiri sebagai harta karun. N kecil, jika Anda tertarik, silakan mendengarkan ajaran pemimpin sekolah, Ma. Anda pasti akan mendapat manfaat darinya. Master Satu Pikiran memulihkan pengendalian diri dan sikapnya yang biasa. Sejak Little N bergabung dengan sekolah Buddha, bahkan jika dia mempelajari hal lain, dia akan tetap menjadi murid terpelajar di sekolah Buddha. Status ini sudah ditetapkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ma Buyi mengangguk. Dia menatap Little N dengan enggan sebelum pergi bersama angin. Master Satu Pikiran tersenyum. Senyumannya perlahan melebar, dan tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada Little N, "Nak, ikut aku." Li Qingshan berkata, "Masih ada ujian di sore hari." Master Satu Pikiran melambaikan tangannya. Tidak perlu menyia-nyiakan upaya ini. Satu sore sudah cukup baginya untuk memahami dasar-dasar kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Jika pengikut agama Buddha lainnya hadir, mereka pasti akan mengembangkan rasa iri hati, yang akan mempengaruhi budidaya mereka. Kitab suci subdual iblis Raja Penjaga adalah metode rahasia agama Buddha yang tidak dapat diwariskan kepada orang luar dengan mudah. Hal ini tidak hanya memerlukan landasan yang sangat kokoh dalam agama Buddha, tetapi juga memerlukan banyak ujian sebelum dapat diteruskan kepada orang lain. Mempraktikkan kitab suci subdual iblis Raja Penjaga segera setelah dia bergabung dengan sekolah agama Buddha adalah titik awal yang cukup tinggi. Para beku tidak pernah berbohong. Anda dapat memperlakukan mutiara Raja Penjaga ini sebagai hadiah ucapan selamat kepada Anda. Mutiara tersebut dapat memanggil Raja Penjaga untuk melindungi Anda. Ini melengkapi kitab suci subdual iblis Raja Penjaga, jadi itu akan sangat bermanfaat untuk budidaya Anda. Petik 2. Master Satu Pikiran mengeluarkan mutiara emas dari 100 kantong harta karunnya. Cahaya mengalir melaluinya, samar-samar memperlihatkan Raja Penjaga yang marah. Dari cahayanya, itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi. Dia dengan santai menghapus jejaknya dan memberikannya kepada Little N. Kerumunan menjadi gempar. Nilai artefak roh tingkat tertinggi. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui hal ini. Baru saja, ketika mereka mendengar berbagai pemimpin sekolah bertukar artefak spiritual kelas tertinggi dan bersaing satu sama lain, mereka sudah sangat terkejut. Sekarang setelah mereka melihat Guru Satu Pikiran benar-benar mengeluarkan artefak spiritual tingkat tertinggi, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia bahkan tidak bisa merasa cemburu lagi. Kebanyakan praktisi Qi bahkan tidak bisa mendapatkan alat spiritual tingkat tertinggi sepanjang hidup mereka. Li Qingshan juga menghela nafas dengan emosi. Memilih datang ke 100 klan memang merupakan pilihan yang tepat. Dia mendapatkan artefak roh tingkat tertinggi saat dia tiba. Perlu diketahui bahwa kaligrafi pedang kursif yang dimilikinya hampir tidak dapat dianggap sebagai artefak roh tingkat tertinggi. Meskipun dia bisa menantikan perkembangannya di masa depan, itu mungkin tidak seefektif Diamond Bat sekarang. Memperbarui. N kecil menerima orb Raja Penjaga. Sambil berpikir, tulang putih yang dia kental dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa di bawah tubuhnya yang melayang sedikit bergetar. Dia mengembangkan hubungan mendalam dengan artefak spiritual Buddha yang langka ini. Cahaya spiritual bersinar di Diamond Pearl. Seorang Raja Penjaga yang tingginya 18 meter segera bangkit dari tubuhnya, entah itu mahkota di kepalanya atau vajra di tangannya. Keduanya sangat rumit, dan ada kemarahan dalam martabat di wajahnya. Itu seperti kehidupan, cukup untuk mengejutkan siapapun yang melihatnya. Li Qingshan berpikir, kekuatan artefak spiritual tingkat tertinggi sungguh mengejutkan. Master Satu Pikiran tertegun beberapa saat lagi. Artefak spiritual tingkat tertinggi hanya dapat digunakan setelah dimurnikan. Bagaimana dia bisa menggunakannya begitu dia mendapatkannya? Dengan budidaya Little N di lapisan ketiga, mustahil baginya untuk mencapai hal itu. Dan meskipun dia telah menghapus jejaknya, itu tidak sepenuhnya bersih. Masih ada hubungan yang samar-samar. N kecil harus menghapusnya sepenuhnya sebelum dia bisa menggunakan orb Raja Penjaga sesuai keinginannya. Tapi baru saja, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa begitu bola Raja Penjaga memasuki tangan N kecil, jejaknya yang tersisa segera lenyap. Itu seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang guru yang bijaksana, atau seorang wanita cantik yang telah bertemu dengan kekasihnya, segera mengosongkan seluruh kekayaannya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, meninggalkan tuan lamanya seperti sepasang sepatu usang. N kecil menyimpan orb Raja Penjaga dan membungkuk sedikit sebagai bentuk terima kasih. Master Satu Pikiran tersenyum pahit. Dengan kultivasinya, ia sebenarnya merasa tidak mampu mengajar atau mengendalikan anak ini. Dia berkata, Tuan Li Qingshan, jika Anda tertarik, Anda bisa ikut berkultivasi di sekolah Buddha saya. Dengan identitas Master Satu Pikiran, dia sudah menunjukkan rasa hormat yang tinggi ketika dia berbicara kepada Li Qingshan seperti ini.
Li Qingshan tersenyum. Terima kasih guru, tetapi saya belum pernah mengembangkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Jika saya bergabung dengan agama Buddha, saya mungkin akan mengganggu kedamaian agama Buddha. Sebaiknya saya mencari jalan lain. Sumpahnya adalah berkeliling dunia dengan alkohol berkualitas di tangannya dan wanita cantik di pelukannya. Dia tidak dapat mempelajari aliran kemurnian pikiran dan sedikit keinginan agama Buddha, dia juga tidak ingin mempelajarinya. Saya tidak pernah mengembangkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Master Satu Pikiran bergumam dengan cemberut sebelum menatap Li Qingshan dalam-dalam. Ketika saya pertama kali mendengarnya, kedengarannya sangat kasar, tetapi jika saya memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu mengandung kebijaksanaan Buddha. Anda ditakdirkan dengan Buddha. Anda tidak dapat memahaminya hari ini, tetapi Anda mungkin bisa mengalaminya, itu di masa depan. N kecil, ayo pergi. Li Qingshan diam-diam terkesan. Awalnya, ini adalah apa yang dikatakan oleh Biksu Bunga, Lu Zisen, ketika dia meninggal dunia dalam meditasi. Saya tidak pernah mengembangkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Tiba-tiba, saya melepaskan tali emasnya, dan di sini, saya memecahkan kunci gioknya. Hah, baru hari ini aku tahu aku adalah aku ketika air pasang sungai Qiantang tiba. Petik 2. Dia secara tidak sengaja menjawab dengan itu, yang sepertinya mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Adapun apakah itu ditakdirkan atau tidak, dia akan menyerahkannya pada takdir. N kecil menarik lengan baju Li Qingshan dan memandangnya dengan enggan. Awalnya, dia ingin berkultivasi bersamanya, itulah sebabnya dia datang ke sini terlepas dari segalanya. Kenapa mereka harus berpisah lagi? Hati Li Qingshan melembut. Dia berjongkok dan menjamin, berkultivasilah dengan baik bersama guru satu pikiran. Saya akan datang menemui Anda setelah saya selesai. Baru kemudian Little N mengangguk dan melepaskan lengan bajunya. Master Satu Pikiran melihat semua ini dan menghela nafas dalam hati. Bagi yang mempelajari agama Buddha, mereka adalah biksu. Mereka harus memutuskan keinginan duniawi mereka. Terikat pada satu orang saja tidak ada manfaatnya sama sekali. Namun, dia tidak khawatir. Dia masih anak-anak pada akhirnya. Dia akan baik-baik saja setelah dia bertambah dewasa. Pemuda ini memiliki bakat, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri di sampingnya. Tak lama kemudian, budidaya, identitas, dan status mereka akan berbeda sepenuhnya. Mereka akan berada di dua dunia yang berbeda. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah atas kemauan mereka berdua. Di masa depan, dia hanya akan menjadi teman lamanya. Master Satu Pikiran berkata, selamat tinggal. Dia meletakkan tangannya di bahu Little N dan maju selangkah, lalu menghilang. Li Qingshan berbalik dan berjalan menuju kerumunan. Semua orang saling melirik, tapi itu bukan karena dia. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa anak bernama Little N memiliki masa depan yang tidak terbatas. Mereka sangat dekat, jadi mereka juga merasa terhormat. Hua Sengzan juga tenggelam dalam pikirannya. Orang itu telah menyuruhnya untuk lebih menjaga Li Qingshan, tetapi dia tidak pernah menyangka anak itu akan menjadi lebih menakjubkan. Pendirian yayasan hanya tinggal menunggu waktu saja. Dia harus menjalin hubungan baik dengannya. Bahkan mungkin dia gagal melihat ini. Dia melirik Yu Zijian di dekatnya sebelum melirik Cutian di tengah kerumunan. Di masa lalu, akan sulit bagi seorang jenius untuk muncul dalam beberapa kelompok, namun kali ini 3 orang muncul secara berurutan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Tampaknya, ratusan aliran pemikiran di prefektur Clear River akan bersenang-senang di Akademi 9 Prefektur di Komando Rui. Dia, seorang mantan jenius, juga pucat jika dibandingkan dengan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan tekanan yang dalam. Han Qiongzi adalah yang paling tidak sabar. Dia bergegas ke Li Qingshan. Siapa anak itu bagimu? Li Qingshan berkata dengan bangga, dia satu-satunya keluargaku. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, kemuliaan wanita itu adalah kemuliaan pria itu. Pada saat ini, lelaki tua gemuk itu sepertinya menerima suatu perintah. Dia tiba di hadapan instruktur wanita berwajah pucat yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata dengan tegas, kepribadianmu tidak cocok untuk mengajar. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu dikeluarkan dari 100 aliran pemikiran. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu. Perintah ini tidak datang dari guru satu pikiran, tetapi dari pemimpin aliran Konfusianisme, Liu Changqing. Pimpinan sekolah lainnya tidak keberatan. Seorang jenius tertinggi akan bangkit di 100 sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Mereka tidak bisa membiarkan dia mengembangkan perasaan buruk terhadap 100 aliran pemikiran. Instruktur wanita ini harus dihukum berat. Instruktur wanita itu semakin memucat. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk mengeluarkan Little N dari 100 aliran pemikiran, tapi dia tidak pernah mengira itu akan menjadi dirinya pada akhirnya. Dia menjerit, aku tidak. Lelaki tua gemuk itu menyelanya dengan tegas, ini demi kebaikanmu sendiri. Instruktur wanita itu bergidik. Dia kasar, tapi dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa meskipun dia mengabaikan konsekuensi dari menentang pimpinan sekolah, hanya anak ini saja yang mungkin akan menjadi sosok hebat yang tidak mampu dia provokasi selama dia masih memiliki beberapa tahun untuk tumbuh. Saat itu, jika dia mengingat keluhan lamanya dan memutuskan untuk membalas dendam, itu mungkin menjadi bencana baginya. Metode terbaik adalah menghilang dari pandangannya sesegera mungkin dan berharap dia tidak akan pernah memikirkannya lagi.
Dia segera menghentakkan kakinya dan pergi dengan marah. Dia berpikir, tunggu saja. Saya pasti akan membalas dendam. Namun, dia pun merasa tidak ada harapan lagi. Sebagian besar untuk menghilangkan rasa takut di hatinya. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa selain hal-hal yang berkaitan dengan Li Qingshan, N kecil tidak memiliki konsep tentang cara hidup dunia, dia juga tidak merasakan kemarahan atau kebencian. Setelah itu, di bawah bimbingan instruktur, semua orang sampai di depan sebuah gedung. Dikelilingi oleh pepohonan, dan sangat sunyi. Mereka bisa mencium aroma aneh dari jauh. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat 3 kata besar, Menara 100 Rasa. Dia tidak bisa tidak memikirkan tentang Menara 100 Rasa yang dia makan di pasar di bawah Gunung Greenfin. Ternyata, inilah sumbernya. Malam itu, dia mendengar bahwa kota awan mengalir akan dibuka kembali untuk ujian masuk. Aku ingin tahu di mana sekarang. Pertanyaan Li Qingshan segera terjawab, karena setelah makan di Menara 100 Rasa, perhentian mereka berikutnya adalah kota awan yang mengalir. Hubungan erat antara 100 aliran pemikiran dan kota terlihat jelas. Setidaknya, sekolah Miscelani tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan batu spiritual. Kota ini terletak di pantai kosong di barat daya pulau. Meski lokasinya berbeda, namun strukturnya sama persis dengan yang ada di bawah Gunung Greenfin. Di pintu masuk kota, instruktur bertepuk tangan. Semuanya, kalian boleh bergerak bebas di sini untuk saat ini. Pertimbangkan sekolah mana yang ingin kalian ikuti dan buatlah persiapan untuk ujian yang akan datang. Jangan meninggalkan kota dengan sembarangan. Setelah itu, dia membagikan kertas berwarna satu per satu. Saya kira kalian semua paham aturannya. Tiap orang paling banyak hanya boleh masuk 5 sekolah. Kalau lebih, tidak sah. Dalam 4 jam, silakan kembali ke sini untuk mengambil surat-surat kalian. Li Qingshan juga menerima kertas berwarnanya. Ia menemukan bahwa berbagai informasi telah terekam di dalamnya, termasuk atribut Yin, Yang, dan 5 elemen. Namun, ada 5 ruang kosong. Chapter 287. Matahari sore menyinari toko buku, menimbulkan debu. Beberapa meja panjang tersebar di bawah tanda, lautan buku. Mereka dipenuhi dengan buku. Sun Fubei menunduk dan merapikannya. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap. Seorang pria muda berdiri di depan meja. Dia berbadan tegap, dan wajah perunggunya tidak tampan, tapi dia memberikan kesan maskulin. Apa yang Anda inginkan, Tuan? Li Qingshan melirik Sun Fubei. Bagaimana kabarnya? Dia menundukkan kepalanya dan hampir tertawa. Meja-meja itu dipenuhi buku-buku seperti Rahasia Ujian Konfusianisme dan 8 Metode Ujian Daois. Harganya tidak mahal, masing-masing hanya 1 batu spiritual. Aku masih belum memutuskan sekolah mana yang harus aku ikuti. Apakah kamu punya saran, Paman? Sun Fubei segera mengeluarkan buku yang memperkenalkan berbagai sekolah. Li Qingshan membaliknya sedikit dan membayar batu spiritual sebelum meletakkan kembali buku itu. Saya tidak membaca hal-hal ini. Tidak ada pelanggan saat ini, jadi mengapa Anda tidak memberi saya beberapa saran? Saya akan membeli 5 buku lagi sesuai dengan kebutuhan saya. Li Qingshan sangat mempercayai pengalaman dan karakter Sun Fubei. Setelah datang ke kota awan mengalir, dia langsung datang ke sini untuk mendengarkan sarannya. Sun Fubei terkejut. Tidak banyak orang seperti itu. Dia memberikan batu spiritual itu kepada Li Qingshan dan tersenyum. Jika kamu mau membelinya, aku akan memberitahumu secara gratis. Coba aku lihat. Setelah melihat melalui kertas berwarna, dia mengangguk. 17 tahun. Lumayan, lumayan. Apakah kamu punya sekolah yang ingin kamu masuki? Li Qingshan berkata, saya awalnya anggota pengawal Hawkwolf. Sekolah legalisme adalah pilihan pertama saya. Saya telah mempelajari praktisi tubuh, dan sekolah militer juga tampaknya tidak terlalu buruk. Saya mempunyai seorang teman lama di sekolah Mohisme. Dia juga sedang mempertimbangkannya. Adapun aliran Konfusianisme dan Taoisme, keduanya merupakan aliran yang langka. Tampaknya cukup untuk berlima. Petik 2. Sun Fubei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sekolah Mohisme itu bagus, tapi tidak cocok untukmu. Kalau tidak salah, kamu berlatih Ki Sejati Air Gui, kan? Li Qingshan berkata, benar. Dan saya membeli metode kondensasi Ki Air Gui dari Anda. Kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Anda tidak cocok untuk keluarga He. Petik 2. Baiklah, jangan bicara tentang klan Mo. Sepertinya Anda tidak ingin menjadi biksu. Aliran Konfusianisme juga menyukai energi yang misterius. Tentu saja, Gui Water Truki juga bisa digunakan. Namun, jika seseorang ingin lulus ujian Konfusianisme, mereka harus melakukannya. Dia perlu sedikit melek huruf, atau setidaknya memiliki dasar tertentu. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk lulus bahkan jika kamu membeli Rahasia Ujian Konfusianisme milikku. Petik 2. Li Qingshan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Sejak reinkarnasinya, dia belum membaca banyak buku. Dia bisa membacakan beberapa puisi Tang dan Song dari kehidupan sebelumnya. Namun dia juga tahu bahwa ini jauh dari kata melek huruf. Apalagi dia tidak punya niat menjadi pejabat, jadi sepertinya hal itu tidak mungkin. Meskipun aliran legalisme adalah aliran aslimu, metode penanaman intinya beresonansi dengan daun neraka, yang oleh manusia disebut dunia bawah. Secara umum, yang terbaik adalah mengembangkan yin yang mendalam dan salah satu dari 5 elemen Ki sejati. Yang mendalam Anda jauh lebih unggul dari yin yang mendalam Anda. Saya khawatir ini tidak akan mudah. Petik 2.
Api penyucian Dao. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa kaum legalis mengatakan hal seperti itu. Aliran legalisme bertanggung jawab atas penjara, namun tidak ada tempat yang bisa melampaui neraka dalam hal penjara. Jika bukan karena Sun Fubai, dia tidak akan memahami bakatnya, dan bocah nakal Hua Sengshan itu tidak akan mengingatkannya. Ini merupakan ketidakadilan bagi Hua Sengshan. Li Qingshan berbeda dari praktisi Qi lapisan kedua atau ketiga. Dia telah mengembangkan teknik kondensasi air Gui hingga lapisan ke-6 dan tidak perlu mengubah metode budidaya. Jika dia bisa mencapai ranah yayasan pendirian dan melangkah ke jalur kultivasi, apakah dia takut tidak memiliki metode kultivasi yang cocok? Dalam hal ini, Sun Fubai lah yang tidak sepengetahuan Hua Sengshan. Li Qingshan berpikir, bagaimanapun, bocah tua Wang Pusi itu tidak menyukaiku. Jika saya bersekolah di sekolah legalisme, bukankah membosankan melihat wajahnya sepanjang hari? Kalau begitu aku tidak akan mendaftar ke sekolah legalisme. Wang Pusi berkata, sekolah Yin yang memerlukan keseimbangan dasar Yin dan Yang serta 5 elemen. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Lihat, berapa banyak yang tersisa. Sekolah Taoisme, sekolah militer, sekolah legalisme, sekolah aneka, sekolah Famer, sekolah pertanian, sekolah novel, sekolah kedokteran, dan sekolah musik. Li Qingshan merasa pikirannya menjadi lebih jernih. Selanjutnya, dia hanya perlu menghilangkan 3 lagi. Sun Fubai berkata, sekolah Taoisme dan sekolah militer keduanya adalah sekolah besar, jadi tentu saja keduanya harus dipilih. Sekolah Famer dan pertanian cocok untuk Gui Water Truki, jadi kami dapat memutuskan 4 sekolah. Adapun sekolah kecil yang tersisa, kami dapat mengisi salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dengan bakat Anda dapat memilih sekolah manapun yang ada di depan Anda. Baiklah, Li Qingshan segera meminjam kuas dan tinta dari Sun Fubai dan mengisi 4 aliran Taoisme, militer, Famer, dan pertanian di atas kertas berwarna. Masih ada 1 ruang tersisa. Sekolah-sekolah yang tersisa semuanya tidak signifikan. Baik dalam hal metode budidaya atau sumber daya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekolah-sekolah besar di depan mereka. Seringkali, mereka adalah pilihan terakhir dari praktisi Qi dengan bakat yang sangat buruk. Tanpa ragu-ragu, Li Qingshan hendak mengisi kata musik. Di masa lalu yang sepi, seruling gembala telah lama menemaninya, jadi dia punya perasaan terhadapnya. Terlebih lagi, tadi, ketika dia melihat kepala berbagai sekolah, kepala sekolah musik adalah seorang wanita cantik dengan pakaian istana. Suaranya yang indah, seperti suara oriole yang terbang keluar dari lembah, meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Jika dia masuk keluarga ini, mungkin dia bisa mengembangkan perasaan yang melampaui etika duniawi. Tentu saja, ini hanyalah kebiasaan buruk pria yang mengakar di tempat kerja. Sun Fubai menatap 2 kata, A+ di kolom evaluasi atribut air Li Qingshan. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, Gui Water Truki sangat cocok untuk sekolah novel. Apakah begitu? Li Qingshan sedikit terkejut. Kemudian, dengan memutar kuas, dia mengisi kata, novelis, dan melihatnya di bawah sinar matahari. Selesai. Lagi pula itu hanya pengisi, jadi tidak masalah apa yang dia isi. Saat ini, adalah waktunya bagi praktisi Qi untuk memilih dari 100 sekolah. Selanjutnya, mereka hanya perlu berpartisipasi dalam ujian, 5 sekolah, dan kemudian giliran 100 sekolah untuk memilih praktisi Qi. Jika semuanya lolos, hak untuk memilih akan kembali ke tangan praktisi Qi. Hal ini hampir dapat menjamin bahwa setiap orang akan mempunyai kesempatan, dan tidak akan ada kehilangan. Ini sangat berbeda dengan cara sekolah merekrut murid. Li Qingshan mengeluarkan 5 batu roh. Paman, berikan aku buku ujian ke-5 sekolah ini. Namun, Sun Fubai tampak sangat malu. Dia menyerahkan batu roh dan berkata, sekolah militer menguji pertarungan sebenarnya. Tidak perlu buku. Li Qingshan sangat percaya diri dengan kemampuan bertarungnya. Kalau begitu aku ambil 4. Aku penasaran sekolah novel apa yang diuji. Itu tidak mungkin mengarang cerita, kan? Entah kenapa, dia memikirkan novel jelek yang diberikan Sun Fubai padanya. Jika dia mengarang cerita seperti itu, dia mungkin akan langsung diusir dari ruang ujian. Sun Fubai menjadi semakin gelisah. Dia memasukkan semua batu roh ke tangan Li Qingshan. Aduh, sebenarnya dengan bakatmu, kamu tidak perlu melakukan persiapan apapun. Selama kamu pergi, kepala klan pasti akan melewatimu. Sebab, pemeriksaan itu hanya formalitas saja. Lulus atau tidaknya seseorang tergantung pada keputusan kepala klan. Dengan tingkat kultivasi Li Qingshan dari lapisan ke-6 praktisi Qi pada usia 17 tahun, dan bakat, armor air atasnya, dia sudah menjadi bakat yang akan diperebutkan setiap sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Ketika bakat seseorang cukup baik, seperti Little N, kepala klan bahkan akan mengabaikan peraturan dan langsung membawanya pergi tanpa harus mengikuti ujian. Di jalur kultivasi, yang kuat dihormati. Tidak ada alasan untuk membicarakannya. Baiklah kalau begitu. Li Qingshan merasa aneh. Ada urusan yang bisa dilakukan, tapi dia tidak mau melakukannya. Pada saat ini, praktisi Qi berjalan dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mata Sun Fubai berkedip. Aku punya tamu. Kamu boleh pergi. Setelah Li Qingshan pergi, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Bukannya dia akan berakhir seperti itu. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa. Li Qingshan berjalan-jalan di kota sendirian. Tiba-tiba,
dia mendengar seseorang memanggilnya. Hei, King San, ke sini. Hua Chenglu melambai padanya dari jauh. Di sampingnya ada Yu Zijian dan beberapa keturunan keluarga Hua. Li Qingshan naik dan menyapa mereka. Tentunya, ia tak lupa menanyakan sekolah mana yang mereka lamar. Hua Chenglu mengeluarkan selembar kertas dan melihat bahwa dia hanya menulis, sekolah legalisme, di atasnya. Dia membiarkan sisanya kosong. Bukannya dia akan masuk sekolah legalisme, jadi tidak ada alasan baginya untuk menolak. Dia tidak perlu membuang waktu untuk mengikuti ujian. Untuk apa kamu melamar? Li Qingshan juga mengeluarkan kertasnya. Hua Chenglu mengerutkan kening begitu dia melihatnya. Li Qingshan mengira dia tidak senang karena dia tidak mendaftar ke sekolah legalisme, tapi dia menunjuk ke sekolah novel. Mengapa kamu melamar ini? Li Qingshan berkata, saya baru saja melamar secara acak. Hua Chenglu berkata, lupakan saja. Lagi pula kamu tidak akan pergi. Kamu tidak mendaftar ke sekolah legalisme. Li Qingshan memberikan sedikit penjelasan, tetapi Hua Chenglu tidak mendalaminya. Dia mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa menganggap dirinya terlalu serius. Bagi Hua Chenglu, dia hanyalah seorang kenalan yang dia temui beberapa kali. Dari segi keakraban, dia mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keturunan keluarga Hua. Meskipun dia tidak terbiasa, atau bahkan merasa jijik, bergaul dengan orang lain, selama dia masih manusia, dia selalu berharap orang lain menganggapnya serius. Namun, ketika dia memikirkan rahasianya, lebih baik jika orang lain tidak menganggapnya serius. Hanya dengan tetap low profile dia bisa melambung tinggi. Namun, suatu hari nanti namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Bocah terkutuk, sampai-sampai menyeretnya keluar dari jurang. Dia sama sekali tidak menghormatiku. Jika bukan karena begitu banyak pimpinan sekolah yang hadir, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan. Wang Pusi tiba-tiba membanting meja, dan barang-barang di atasnya terpental. Hua Sengzan tahu bahwa dia hanya berbicara karena marah, jadi dia membujuk sambil tersenyum, Wang tua, tenanglah. Jangan merendahkan levelnya. Anak itu dapat menggunakan mutiara raja penjaga dari Master Satu Pikiran segera setelah dia mendapatkannya. Mungkin dia benar-benar memiliki takdir dengan Sang Buddha kali ini. Kita tidak bisa memaksakannya. Wang Pusi berusaha untuk menenangkan diri. Dan dia ingin dipromosikan menjadi Scarlet Wolf. Dan dia ingin bergabung dengan sekolah legalisme kita. Jangan pernah memikirkannya. Apa gunanya? Bagaimanapun juga, dia berasal dari penjaga Hawk Wolf kita, dan dengan bakatnya, sekolah lain tidak akan membiarkannya jika kamu tidak menginginkannya. Ditambah lagi dengan hubungannya dengan sang anak. Hua Sengzan membujuknya dengan lembut, dan kemarahan Wang Pusi sedikit mereda. Baiklah, aku akan menanganinya dengan baik begitu dia bergabung dengan sekolah legalisme. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu. Li Qingshan menyerahkan kertas berwarna itu kepada instruktur sebelum menyerahkannya ke berbagai pimpinan sekolah. Masing-masing dari mereka menerima salinannya. Wang Pusi memegang kertas Li Qingshan. Wajahnya pucat. Mereka yang mengenalnya semua tahu bahwa ini adalah tanda bahwa dia sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Qingshan tidak akan mendaftar ke sekolah legalisme sama sekali. Semua rencananya sia-sia, seolah-olah dia telah diejek. Seolah-olah dia bisa mendengar Li Qingshan berkata, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, saya tidak peduli tentang Anda. Jika saya tidak bergabung dengan sekolah legalisme Anda, tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Hua Sengzan tersenyum pahit. Dia tidak dapat membujuknya lebih jauh. Jika dia tidak mengisi sekolah legalisme, biarlah. Setidaknya dia bisa menjelaskannya dengan yin, yang, dan 5 elemen yang tidak cocok, tapi dia hanya harus mengisi sekolah novel. Anda bisa saja mengisi sekolah manapun, dan saya juga bisa membela Anda. Kamu sudah keterlaluan, Wang Pusi berteriak. Suaranya menembus atap dan melesat ke langit, mengagetkan sekawanan burung hutan. Chapter 288. Burung-burung terbang di atas danau. Ombak biru danau naga dan ular saat senja diwarnai merah dan kuning. Di Pulau Contention, pemeriksaan sudah dimulai pada malam hari. Praktisi Qi tidak perlu makan dan tidur tepat waktu seperti manusia. Tidak tidur semalaman bukanlah apa-apa. Makan siang di siang hari lebih merupakan manfaat yang diberikan oleh ratusan aliran pemikiran. Mereka dapat mencicipi makanan lezat yang setara dengan obat-obatan spiritual secara gratis. Semua orang naik kapal sekali lagi dan berlayar menuju sebuah pulau kecil di timur. Pulau ini memang tidak sebesar Pulau Contention, namun jauh lebih besar dibandingkan pulau lainnya. Di tengah kabut malam yang meninggi, sebuah kuil Taoisme yang bermartabat berdiri tinggi di atas gunung pulau itu. Itu tidak sepi dan tenteram. Sebaliknya, hal itu menunjukkan semangat memandang rendah berbagai aliran pemikiran. Dikabarkan bahwa sebagian besar kultivator kuno adalah penganut Taoisme. Mereka adalah sumber dari semua teknik dan metode pengembangan mental. Sebagian besar metode kultivasi yang dipraktikkan oleh 100 aliran pemikiran sekarang berasal dari aliran Taoisme. Meskipun aliran Taoisme bukan lagi satu-satunya tempat lahirnya para kultivator saat ini, masih ada pepatah yang mengatakan bahwa aliran pemikiran adalah yang terbesar. Pengaruhnya terlihat jelas. Pemeriksaan terhadap 100 aliran pemikiran dilakukan satu demi satu, sehingga semua praktisi Qi akan bergerak bersama setiap saat. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami lokasi dan ciri-ciri berbagai pulau.
Terlepas dari sekolah mana mereka di masa depan, mereka pasti akan mengunjungi pulau-pulau ini. Semangat dari 100 sekolah adalah 100 sekolah yang selaras satu sama lain dan bersifat inklusif. Setiap murid akademi bisa pergi ke sekolah lain untuk belajar. Tentu saja, jika mereka ingin mempelajari bagian intinya, mereka harus mengeluarkan tenaga dan batu spiritual, tapi itu bukan tidak mungkin. Mereka tidak akan seperti sekte budidaya, di mana mereka akan mengancam akan membunuh atau melumpuhkan budidaya mereka. Ini juga yang paling dikagumi Li Qingshan. Bukan tanpa alasan bahwa Kekaisaran Xia besar mampu menekan sekte-sekte budidaya di dunia dengan bantuan 100 aliran pemikiran. Praktisi Qi turun dari kapal. Mereka mengikuti jalan kecil dan melewati hutan, tiba di depan gunung. Seorang instruktur berkata, mereka yang telah mendaftar ke sekolah Taoisme, ikuti saya ke atas gunung. Bagi yang belum, tunggu di kaki gunung. Jangan pergi terlalu jauh. Li Qingshan menemukan bahwa sebagian besar praktisi Qi mengikutinya mendaki gunung. Aliran Taoisme tidak hanya merupakan aliran pemikiran terhebat, tetapi mereka juga tidak memiliki persyaratan untuk bakat dalam yin, yang, atau 5 elemen. Taoisme dikenal sebagai 3.000 dao besar dan dao kecil yang tak terhingga. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan dapat menemukan jalan yang cocok untuk diri mereka sendiri. Hasilnya, pada dasarnya setiap orang mengisi 5 tempat dengan kata Taoisme, dan menjadikannya target pertama mereka. Li Qingshan pun tidak berbeda. Targetnya hanya antara aliran Taoisme dan aliran militer, namun aliran Taoisme sedikit lebih cocok. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Zhang Xuan dikelilingi oleh awan. Li Qingshan menyadari bahwa semua orang telah menghilang. Dia satu-satunya yang tersisa di jalur pegunungan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam formasi. Ujian telah dimulai, sebuah suara menggelegar. Li Qingshan membangunkan dirinya dan mengambil satu langkah ke depan. Begitu dia melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih berat. Energi sejatinya juga sepenuhnya ditekan oleh formasi tak kasat mata. Dia bahkan tidak bisa membuka 100 kantong harta karunnya, apalagi menggunakan teknik sihir apapun. Pada saat ini, semua praktisi Qi yang mendaki gunung menjadi manusia biasa. Formasi penjaga gunung Taoisme ini mulai menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Li Qingshan tidak terlalu memikirkannya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangga batu yang awalnya lebar tiba-tiba menjadi jalan yang sangat sempit. Di kedua sisinya terdapat tebing setinggi puluhan ribu kaki. Dia tidak bisa melihat dasarnya secara sekilas. Bisa dibayangkan jika dia terjatuh, meski dia tidak mati karena terjatuh, dia akan kehilangan hak untuk masuk sekolah Taoisme. Namun saat ini, angin kencang bertiup kencang, bergerak ke timur dan barat tanpa arah. Ah! Dengan teriakan, seorang praktisi Qi jatuh dari jalur pegunungan dan berputar ke bawah tebing. Meskipun dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Saat dia hendak jatuh ke dasar tebing, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah dan berubah. Ketika dia melihat lagi, dia kembali berada di kaki gunung. Sekelompok praktisi Qi yang menunggu di kaki gunung memandangnya dengan jijik. Dia berseru, saya menolak menerima ini. Saya tertiup angin. Dengan kultivasi saya di lapisan ketiga, bagaimana saya bisa menangkis formasi pelindung aliran Taoisme? Semakin kacau pikiranmu, semakin kuat anginnya, dan semakin sempit jalannya. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan rasa takutmu ketika kamu tahu itu semua hanya ilusi, jadi apa gunanya berkultivasi? Sebuah suara terdengar. Itu adalah suara pendeta Daois yang jorok. Hua Chenglu mengerutkan bibirnya. Kau jelas-jelas orang yang tidak berguna. Kakakku bilang jika kau bisa menenangkan pikiranmu, bahkan orang biasa pun bisa mencapai ujung jalan ini. Aku penasaran apakah si Jian baik-baik saja atau tidak. Praktisi Qi akhirnya menjadi sedih. Dia berasal dari klan kecil. Dengan budidayanya, dia sudah bisa dianggap sebagai jenius di klannya. Dia dilindungi seperti harta karun, jadi dia tidak pernah mengalami bahaya apapun. Hanya sekarang kakinya lemas karena ketakutan, itulah sebabnya dia kehilangan pijakan dan terjatuh. Namun, prinsip ini sepertinya tidak berlaku untuk Li Qingshan. Tatapannya tenang, dan langkahnya mantap. Setelah mengalami begitu banyak pertarungan hidup dan mati, jalan seperti ini tidak menimbulkan rasa takut apapun dalam dirinya. Namun, jalan setapak itu kebetulan menjadi semakin tipis, dan angin menjadi semakin kuat, semakin kacau. Dia tetap tidak terpengaruh. Tubuhnya bergoyang tertiup angin setiap saat, namun langkah kakinya tetap stabil sepanjang waktu. Ia mengagumi pemandangan langka di kedua sisi, sesantai turis mendaki gunung. Menjelang akhir, dia pada dasarnya merasa seperti sedang berjalan di tembok sempit yang tingginya lebih dari 10.000 meter, namun dia masih punya waktu luang untuk melihat-lihat. Dia berpikir dalam hati, ujian aliran Taoisme memang agak sulit. Pendeta Tao yang jorok melihat ini dan mendengus dingin. Nak, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sambil berpikir, hujan mulai turun dari atas Li Qingshan. Jalan menjadi semakin licin dan sulit untuk dilalui. Tiba-tiba, terdengar suara guntur, begitu dekat hingga seolah-olah berada tepat di atasnya. Bahkan jika orang biasa berdiri di tanah datar, mereka akan terjatuh karena ketakutan. Pendeta Tao yang jorok itu terkikik dan mengalihkan pandangannya, menatap orang lain. Keringat menetes dari ujung hidung Yu Zijian saat dia mengingat peringatan Hua Chenglu. Dia menatap jalan di depan, takut untuk melihat ke samping. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup, dan tubuhnya bergoyang.
Karena dia memegang pedang, dia kehilangan keseimbangan. Dia akan jatuh dari tebing. Pendeta Tao yang jorok itu melengkungkan jarinya, dan hembusan angin lembut bertiup dari sisi lain, menopangnya dengan lembut. Baru setelah itu dia menstabilkan dirinya. Tuan, itu bukan ide yang bagus. Seorang pendeta Tao muda dengan alis dan mata tipis telah mengawasi dari satu sisi sepanjang waktu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara ketika dia melihat bagaimana pendeta Tao yang jorok itu memperlakukan satu sama lain. Dia mengenakan pakaian hijau dan mahkota Taoisme. Sutra melilit pinggangnya, dan sebuah tablet digantung di pinggangnya. Itu diukir dengan angka 1, simbol murid utama. Budidayanya juga berada di lapisan ke-10. Pendeta Tao yang jorok itu memerah. Dia tidak bersikap kasar terhadap murid kesayangannya seperti yang dia lakukan terhadap para pemimpin berbagai sekolah. Sebaliknya, dia menjelaskan pada dirinya sendiri, Jue Chenzi, dia perempuan. Sangat wajar jika dia takut ketinggian. Tidak ada orang yang terlahir tanpa rasa takut. Temperamen adalah sesuatu yang bisa diasah secara perlahan. Jika menyangkut pria, Anda harus sedikit lebih kejam. Ujung pedang yang berharga hanya bisa diasah. Tuan, pedang berharga ini masih ada di sini. Jue Chenzi menunjukkan. Pendeta Tao yang jorok itu menoleh. Baik angin, embun beku, maupun air terjun tidak dapat membuat pandangan Li Qingshan goyah. Sebaliknya, dia mempercepat, menerobos angin dan hujan. Chapter 289. Pendeta Tao yang jorok itu terkejut. Dia juga mengagumi orang-orang dengan kemauan yang besar, dan bakatnya juga sangat mengesankan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan mencoba membujuknya untuk tetap bersekolah di sekolah Taoisme. Jika Li Qingshan menyuruh Little N untuk pergi ke sekolah lain, biarlah, tapi dia hanya harus pergi ke sekolah Buddha. Si botak sialan itu senang pada dirinya sendiri, dan itu tidak bisa ditoleransi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dengan lambaian lengan bajunya, angin dan hujan tersapu. Cahaya bulan mendarat di Li Qingshan. Yang mengejutkannya, jalan di depannya telah pulih dari lebar aslinya, dan ki aslinya tidak lagi ditekan. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, dan kuil Taoisme ada di dekatnya. Dia tidak berani gegabah. Dia melambat dan tiba di depan kuil. Dia melihat seorang Daois muda dengan alis dan mata tipis menunggu di sana. Dia mengangguk. Selamat kawan. Kamu yang pertama. Li Qingshan menoleh ke belakang. Hanya 200 atau 300 praktisi ki yang maju dengan susah payah di jalur pegunungan. Beberapa terhuyung, sementara yang lain terhuyung. Selama mereka kehilangan keseimbangan, mereka akan segera dikirim ke kaki gunung. Seseorang keluar dari formasi. Itu Li Qingshan. Seru seorang praktisi ki. Hua Chenglu bertanya dengan bingung, bagaimana dia bisa keluar dari formasi di tengah jalan. Qian Rongzi duduk di pavilion di dekatnya dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum. Dia mungkin dalam masalah kali ini. Dia sama dengan Hua Chenglu, hanya mendaftar di sekolah legalisme. Jauh sebelum ujian masuk, dia telah mempelajari kepribadian berbagai pemimpin sekolah secara detail melalui Wu Gen dan Fang Ensang. Pemimpin aliran Taoisme adalah yang terkuat. Dia berada di tahap akhir yayasan pendirian dan hampir mengkondensasi inti emas. Dia juga yang paling sulit diatur. Dia tidak pernah menyukai aliran agama Buddha. Sekalipun pimpinan sekolah lainnya sedikit tidak senang dengan pilihan Li Qingshan, mereka mungkin tidak akan marah, mungkin karena status mereka, atau karena mereka peduli pada N kecil, atau karena mereka menghargai bakat. Namun, Daois tua ini berbeda. Ketika dia kehilangan kesabaran, dia bahkan cukup berani untuk mengutuk pimpinan sekolah lainnya. Agar Li Qingshan dapat keluar dari formasi di tengah jalan, pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Namaku Li Qingshan. Bolehkah aku tahu bagaimana memanggilmu? Li Qingshan berbalik dan menangkupkan tangannya. Meskipun auranya tenang, budidaya ki refining lapisan ke-10 jelas tidak bisa dianggap remeh. Saya Jue Chenzi. Silakan ikut saya, rekan. Jue Chenzi memimpin Li Qingshan ke aula utama. Ketika mereka tiba di depan aula, Jue Chenzi menatap Li Qingshan yang menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri sebelum mengizinkannya masuk. Aula besar itu kosong kecuali diagram formasi di tanah, yang memancarkan cahaya redup. Seorang penganut Tao yang tidak terawat sedang duduk di depan patung dewa. Rambutnya sudah memutih, namun semangatnya tetap sehat dan sehat. Matanya cerah, dan dia berkata perlahan, Li Qingshan, apakah kamu masih mengenaliku? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu seperti raungan yang menggelegar, bergulir dan bergema. Tentu saja, di antara berbagai leluhur, orang yang memberikan perasaan paling kuat dan menakutkan pada Li Qingshan adalah pendeta Daois yang ceroboh ini. Katakan Hun, setelah aku asteris Hun. Pesan pavilion laut, lebih besar dari harap diingat. Pendeta Tao yang ceroboh itu berkata, lalu kenapa kamu masih berani datang? Li Qingshan bertanya, mengapa saya tidak berani? Dalam hal apa sekolah Taoisme lebih rendah daripada sekolah Buddha? Ceritakan dengan jelas. Li Qingshan tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu sulit baginya untuk berjalan di jalur pegunungan itu. Jelas sekali pendeta Daois yang ceroboh inilah yang telah melakukan sesuatu terhadapnya. Diam-diam dia sangat marah. Apa? Kamu tidak bisa menjawab. Li Qingshan mengangkat bahunya. Saya tidak menyangka seorang leluhur yang hebat berpikiran sempit. Jika Anda tidak ingin saya bergabung dengan sekolah Taoisme, saya akan segera meninggalkan gunung. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi.
Tetap berada di sekolah Taoisme berarti terus-menerus mempersulit orang lain. Siapa yang tahan? Bagaimanapun juga, sekolah militer tidaklah buruk. Setidaknya masih ada sekolah pertanian dan sekolah bangsawan. Jue Chenzi berdiri di luar aula dengan tangan di lengan baju. Dia menatap bulan cerah di langit, tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Berhenti di situ, bekukan, kata pendeta Daois yang tidak terawat itu. Li Qingshan segera merasakan tubuhnya menegang. Dia tidak bisa bergerak, kaki kanannya masih tergantung di udara, dan dia tidak sempat menariknya kembali. Ini adalah sebuah kutukan. Pendeta Tao yang tidak terawat berkata, apakah Anda menyalahkan saya karena tidak adil? Li Qingshan tidak menjawab. Dia memelototi pendeta Daois yang tidak terawat dan mengumpulkan semua ki sejati di tubuhnya. Lautan kinya melonjak, pembuluh darah dan otot-ototnya menonjol. Kaki kanannya, yang tertahan di udara, perlahan turun. Dengan ledakan, ia mendarat di tanah. Dia berbalik dan berkata, iya. Matanya bersinar seperti mata serigala. Pendeta Daois yang tidak terawat itu terkejut. Dia tidak terlalu ahli dalam kutukan, dan dia hanya melemparkan kutukan beku dengan santai. Namun, dengan budidaya Li Qingshan pada lapisan ke-6 penyempurnaan Qi, dia sebenarnya mampu menerobos dengan paksa. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya, tapi juga kemauannya yang luar biasa. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Ayo bertaruh. Li Qingshan bertanya, apa yang kita pertaruhkan? Tentu saja, berdasarkan keahlianmu, minum anggur. Sebotol anggur tiba-tiba muncul di tangan pendeta Daois yang tidak terawat itu. Dia melepaskan segel tanah liat itu, dan seberkas cahaya spiritual keluar. Aroma anggur memenuhi seluruh aula. Apa taruhannya? Jika kamu meminum sebotol anggur ini dan tidak mabuk, maka aku akan menerimamu di sekolah Taoisme. Selain itu, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas apa yang terjadi di masa lalu. Jika kamu mabuk, maka kamu bisa nyahlah turun gunung. Bagaimana jika aku tidak bertaruh? Tidak apa-apa jika kamu tidak mau bertaruh. Aku anggap kamu telah lulus ujian. Namun, jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan sekolah Taoismeku. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu, bocah nakal. Li Qingshan berkata, baiklah, aku berani bertaruh denganmu. Dengan kekuatan tubuh Dasmonnya dan fakta bahwa dia dapat menggunakan ki aslinya untuk menetralisir bau anggur, dia tidak percaya bahwa dia akan mabuk. Efek dari toples anggur spiritual ini mungkin bernilai lebih dari 1000 pil pengumpul ki. Pendeta Daois yang tidak terawat itu melemparkan toples anggur. Li Qingshan menangkapnya dan menyesapnya. Dia merasa seperti sedang meminum api, tapi itu juga sangat tanpa beban. Kemudian, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan menenggak seluruh botol anggur, tidak meninggalkan setetes pun. Dia kemudian melemparkan toples itu ke tanah. Bagaimana dengan itu? Pendeta Daois yang tidak terawat itu tertawa. Tiba-tiba, 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, dan 4 berubah menjadi 8. Li Qingshan segera merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia berpikir, ini buruk. Siapa yang mengira bahwa efek samping dari anggur akan begitu kuat? Seluruh aula berubah dan berubah. Jatuh. Pendeta Daois yang tidak terawat itu menyeret suaranya dan bernyanyi. Dengan suara keras, Li Qingshan terjatuh ke tanah, mabuk dan mendengkur keras. Pendeta Daois yang tidak terawat itu berjalan ke depan dan menendang Li Qingshan. Dia tersenyum dan berkata, tidak peduli betapa liciknya kamu telah meminum 1000 hari mabukku. Pendeta Daois yang tidak terawat itu suka minum sepanjang hidupnya. Namun, dengan budidayanya, tidak mudah baginya untuk mabuk. Mengikuti filosofi, minum tanpa mabuk tidak dianggap minum, dia membuka-buka buku kuno dan membuat sendiri kemabukan 1000 hari ini. Bahkan dia akan mabuk setelah meminumnya, apalagi hanya seorang praktisi ki. Pendeta Daois yang tidak terawat itu melambaikan tangannya lagi. Dewa lapis baja emas muncul dan membawa Li Qingshan ke belakang aula. Saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, oh tidak. Dia melihat ke jalur pegunungan dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat bahwa Chu Tian, yang memiliki konstitusi 5 elemen, telah jatuh dari jalur pegunungan. Mau tak mau dia merasa sangat menyesal. Namun, saat dia melihat Yu Zijian masih berjalan di jalan setapak, dia berhenti khawatir. Konstitusi yang murni bahkan lebih penting baginya daripada konstitusi 5 elemen. Yu Zijian tidak lagi menggenggam gagang pedangnya dengan erat. Sebaliknya, dia membawanya di punggungnya. Adegan ayahnya mengajarkan teknik gerakan ketika dia masih muda muncul di kepalanya sekali lagi. Jangan takut, tetaplah bersama. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, sosok kokoh muncul di hadapannya. Jika Niu Juxia ada di sini, dia pasti tidak akan takut. Dia belum pernah melihatnya menunjukkan emosi seperti itu sebelumnya, bahkan ketika dia berbalik dan berjalan ke bawah tanah di mana Dasmon mengamuk. Aku benar-benar tidak berguna. Jika kamu tidak berguna, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Aku ingin membantumu. Mari kita bicarakan hal itu ketika kamu mencapai prestasi besar. Pandangannya perlahan menjadi bertekad. Orang yang dia pertaruhkan nyawanya untuk diselamatkan bukanlah orang yang tidak berguna. Jika dia gagal di sini, bagaimana dia bisa membantunya? Bagaimana dia bisa membalaskan dendamnya? Langkah kakinya perlahan-lahan dipercepat. Dia mengabaikan jurang maut di kedua sisi. Dia hanya menatap ke depan, mengejar sosok. Wajah pendeta Tao yang jorok itu dipenuhi dengan pujian. Dia berkata pada Jue Chenzi, lihat. Aku benar. Dia hanya perlu diberi kesempatan.
Yang bisa dikatakan Jue Chenzi hanyalah, Anda bijak, Tuan. Pada akhirnya, kurang dari 200 orang berhasil mencapai puncak gunung. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berat pula ujiannya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki bakat yang memadai. Mereka tidak perlu mengeluh tentang ketidakadilan tersebut. Karena mereka tidak memiliki bakat tertinggi, mereka membutuhkan kemauan yang tinggi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bersaing dengan para jenius ini? Begitu semua orang berhasil mencapai puncak gunung, mereka melihat pendeta Tao yang jorok. Setelah menyapa sang patriark, pendeta Tao yang jorok itu langsung melanjutkan pengejaran. Kamu sudah lulus ujian. Aku sudah meninggalkan rekor. Kamu bisa meninggalkan gunung dan mengikuti ujian di sekolah lain. Tiba-tiba, dia berkata kepada Yu Zijian dengan ramah, kamu Yu Zijian, kan? Yu Zijian buru-buru berkata, iya. Pendeta Tao yang jorok itu berkata, kamu boleh tinggal. Yu Zijian berkata, tapi, aku masih memiliki tes lain. Pendeta Tao yang jorok itu melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu mengambilnya. Selama dia tidak mengikuti ujian sekolah lain, Yu Zijian hanya bisa bergabung dengan sekolah Taoismenya. Jue Chenzi berkata dengan lembut, Tuan, itu melanggar aturan. Pendeta Tao yang jorok itu berteriak, astaga. Hanya karena si botak terkutuk itu, dia bisa langsung membawa seseorang pergi. Dia bahkan tidak perlu mengikuti tes, jadi kenapa aku tidak bisa menjauhkan seseorang? Jue Chenzi berpikir, kaulah yang akan membawanya pergi juga. Melihat bagaimana Yu Zijian ragu-ragu, pendeta Tao yang jorok itu berkata, dengan tubuh yang murni Anda, tidak ada tempat yang lebih cocok daripada sekolah Taoisme saya. Hanya di sini Anda dapat mengeluarkan potensi penuh dari bakat Anda. Sedangkan untuk pil dan obat-obatan spiritual, meskipun aku menyebut diriku sebagai seorang penganut Taoisme yang miskin, aku masih sedikit lebih kaya daripada seorang biksu yang malang. Aku bisa melihat betapa kamu menyukai pedang, jadi aku akan memberimu pedang 9 yang sebagai hadiah ucapan selamat. Pedang yang bersinar terlempar keluar, menusuk ke tanah di hadapan Yu Zijian. Itu juga merupakan artefak spiritual tingkat tertinggi. Mustahil bagi murid berbakat untuk langsung dianugerahi artefak spiritual seperti itu begitu mereka bergabung dengan aliran Taoisme. Hal ini terutama demi mempertahankan aliran agama Buddha. Yu Zijian memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu lagi, dia meraih gagang pedang 9 yang di bawah tatapan iri semua orang. Pendeta Tao yang jorok itu tersenyum puas. Salah satu dari 3 jenius paling mempesona dari ujian masuk telah jatuh ke tangannya. Selama dia mengajarinya dengan baik, dia menolak untuk percaya bahwa dia akan lebih buruk daripada murid botak terkutuk itu. Akibatnya, banyak praktisi Qi menyatakan kesediaan mereka untuk tetap tinggal. Selain beberapa praktisi Qi yang hanya mendaftar ke sekolah Taoisme, yang lainnya diusir dari gunung oleh pendeta Tao yang jorok. Jika mereka benar-benar tetap di sini, mereka mungkin akan menimbulkan kemarahan massa. Kapal berlayar sekali lagi. Tidak ada yang memperhatikan Li Qingshan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai seseorang yang tertinggal di sekolah Taoisme. Malam itu, Li Qingshan mengalami mimpi yang tidak masuk akal. Dia bermimpi bahwa dia telah kembali ke kehidupan masa lalunya dan menjadi seorang pelajar. Dia ketiduran dan melewatkan ujian penting. Bangun, Jue Chenzi memasukkan pil ke dalam mulut Li Qingshan. Li Qingshan menghela napas berbau alkohol dan perlahan terbangun. Langit di luar jendela cerah, dan burung berkicau di pagi hari. Chapter 290. Li Qingshan melompat. Sekarang, jam berapa sekarang? Seolah-olah Jue Chenzi mengharapkan dia menanyakan hal ini, dia berkata, ujian di berbagai sekolah telah berakhir. Li Qingshan ambruk ke tanah lagi. Dia telah tertipu oleh hidung lembu itu. Alkoholnya terlalu aneh. Jika itu masalahnya, tidak akan ada lagi tempat baginya di akademi-akademi. Jue Chenzi berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kawan. Masih ada sekolah lain yang bisa kamu masuki. Di mana? Jue Chenzi menunjuk ke bawah kakinya. Di sini. Li Qingshan sedikit terkejut. Tapi aku sudah kalah taruhan, dan tuanmu juga tidak menyukaiku. Jue Chenzi tersenyum. Kamu pada dasarnya telah lulus ujian sekolah Taoisme. Guruku memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi dia masih menghargai bakat. Tahukah kamu berapa harga sebotol minuman keras 1000 hari yang kamu minum? Biasanya, dia bahkan tidak punya cukup uang untuk dirinya sendiri. Jika itu hanya untuk menyakitimu, mengapa dia mengeluarkannya? Selama kamu memohon padanya dengan benar dan membuatnya mendapatkan kembali martabatnya, dia pasti akan menerimamu. Petik 2. Li Qingshan berkata, memohon. Bagaimana cara saya memohon? Apakah dia satu-satunya yang memiliki martabat, dan saya tidak? Jue Chenzi berkata, bagaimana menurutmu? Li Qingshan menghela nafas berat dan berdiri. Martabat diperoleh dengan kekuatan, bukan dengan kata-kata. Hak apa yang dimiliki seorang praktisi Qi untuk disebutkan bersamaan dengan seorang penggarap yayasan? Jue Chenzi berkata, ikutlah denganku. Guru sedang menjelaskan Dao kepada murid baru di depan. Petik 2. Karena tidak ada pilihan lain, Li Qingshan hanya bisa mengikuti. Sepanjang jalan, Jue Chenzi mengajarinya, tidak peduli bagaimana guru mempermalukanmu, tahan saja. Di jalan gunung, kamu harus mengatasi rasa takutmu. Saat ini, kamu harus mengatasi harga dirimu. Hanya dengan bertahan 100 kali kamu bisa mencapai kehebatan. Li Qingshan tidak berkata apa-apa. Dia tiba di aula depan.
Pendeta Tao yang jorok itu duduk tinggi, sementara murid baru duduk di aula. Yu Zijian duduk paling dekat dengannya. Ketika mereka melihat Li Qingshan, semua orang menoleh. Pendeta Tao yang jorok itu terus menjelaskan dao itu, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Li Qingshan naik dengan enggan. Aku kalah dalam taruhan ini. Penganut Tao yang ceroboh itu berkata, karena kamu tahu bahwa kamu telah kalah, mengapa kamu tidak segera turun gunung? Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat Jue Chenzi berdiri di belakang pendeta Tao yang jorok itu, mengucapkan kata, bertahan, dan mengepalkan tinjunya. Pendeta Tao yang jorok itu mencibir dan berkata, apa? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Karena itu, dia memarahi dan mengejek Li Qingshan di depan semua orang. Semua orang memperlihatkan ekspresi meremehkan. Karena Anda sedang menjadi pusat perhatian, tentu saja akan ada orang yang akan menjaga Anda. Yu Zijian mau tidak mau berkata, Tuan. Jue Chenzi memandangnya dan berkata, Zijian. Dia memahami sifat majikannya. Semakin banyak orang mencoba menghalanginya, semakin dia menolak. Semakin banyak penganut Tao yang jorok itu dimarahi, semakin dia merasa senang. Aku tahu kamu hanyalah sampah yang berhasil mendaki gunung karena keberuntungan. Sekarang berlutut dan bersujud 3 kali. Aku akan. Diam, Li Qingshan berteriak, menyela Daois jorok itu. Aula itu sunyi. Dia benar-benar berani berbicara dengan seorang patriark seperti ini, dan patriark dari sekolah Daoislah yang paling berkuasa. Wajah pendeta Tao yang jorok itu berubah. Dia perlu memberi anak ini pelajaran yang baik sehingga dia bisa memahami siapa yang memiliki keputusan akhir di sekolah Taoisme. Li Qingshan berkata dengan keras, jika aku kalah, maka aku kalah. Aku, Li Qingshan, mengakui bahwa aku kalah taruhan. Mengapa kamu harus terus mengoceh, dasar hidung lembu? Kata-katamu seperti kentut, bau sekali. Jadi bagaimana jika itu sekolah Taoisme? Saya tidak akan bergabung. Dengan itu, dia pergi. Jue Chenzi berkata dengan tegas, teman, jangan bicara omong kosong. Menguasai. Petik 2. Wajah pendeta Tao yang jorok itu menjadi gelap. Buat dia kesal. Li Qingshan tidak dihalangi. Dia menuruni gunung dalam satu tarikan napas, dan amarahnya sedikit mereda. Dia melompat ke udara dan lepas landas di atas awan, terbang menuju danau naga dan ular. Namun, dia agak tersesat sesaat. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Jika dia sendirian, itu akan lebih mudah. Mungkin dia bisa menemukan sekte untuk bergabung, atau dia bisa lari ke prefektur lain dan mendaftar di 100 sekolah pemikiran lainnya. Dunia ini begitu besar, jadi apakah masih ada tempat baginya untuk tinggal? Namun, N kecil sudah bergabung dengan aliran Buddha, jadi dia tidak bisa menyimpang jauh darinya. Kalau tidak, dia bisa memohon pada guru satu pikiran dan menjadi biksu. Nasibnya dengan agama Buddha datang terlalu cepat. Namun jika dipikir-pikir lebih jauh, apalagi fakta bahwa dia tidak mau mengemis, kalaupun dia mau mengemis, mereka belum tentu menerimanya. Jika dia menerimanya, dia benar-benar akan menyinggung pendeta Tao yang jorok itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkin ada sekolah yang ujiannya belum selesai. Di kapal tadi malam, instruktur pada dasarnya menjelaskan urutan ujian setiap sekolah. Sekolah Taoisme adalah perhentian pertama, dan kemudian mereka berkeliling berbagai pulau searah jarum jam. Mereka tidak secara spesifik mengutamakan semua orang. Li Qingshan mau tidak mau bertanya, apakah kita bolos satu sekolah? Yang mana? Sekolah novel. Kamu sudah mendaftar ke sekolah novel. Instruktur memandangnya dengan tidak percaya. Praktisi Qi lainnya juga demikian. Ya, instruktur menunjuk ke peta mental. Ini dia. Ini perhentian terakhir. Kamu bisa pergi ke sana sendiri kalau waktunya tiba. Bukankah seharusnya itu perhentian keempat menurut urutannya? Dan mengapa saya sendiri pergi ke sana? Li Qingshan tidak memikirkan terlalu dalam tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Dia belum pernah mengambil hati sekolah novel. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan menginjakkan kaki di pulau yang sepi dan agak terpencil. Ini adalah Pulau Kludwisep tempat sekolah novel berada. Meski 1 malam telah berlalu, ujian sekolah novel yang menempati peringkat terakhir mungkin belum berakhir. Namun, tebakannya salah. Li Qingshan berjalan di sepanjang jalan berbatu dan melewati hutan bambu. Dia melihat halaman sederhana dan tanpa hiasan. Halamannya ditutupi dedaunan berguguran, seolah sudah lama tidak ada yang membersihkannya. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Sepertinya terdengar erangan seorang wanita dari sana. Dia mengerutkan kening, mengetuk pintu, dan berseru, apakah ada orang di sana? Suara malas terdengar dari dalam halaman. Siapa ini? Li Qingshan berkata, saya di sini untuk pemeriksaan. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin kencang meniup dedaunan yang berguguran. Seorang pria parubaya bergegas keluar dari halaman dan mendatangi Li Qingshan. Dia tidak bisa dianggap tampan. Dia berkumis, dan pakaiannya acak-acakan. Ada juga aroma kosmetik yang samar di tubuhnya. Ada cukup banyak bekas lipstik di wajahnya, bahkan ada bekas gigitan yang jelas di lehernya. Dikombinasikan dengan erangan tadi, terlihat jelas apa yang dia lakukan. Itu kamu. Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa dia telah bertemu orang ini di menara kemarin lusa. Itu kamu. Pria parubaya itu juga memikirkan Li Qingshan. Segala macam informasi muncul di benaknya. Elemen air A+, 17 tahun, praktisi Qi lapisan ke-6. Jenius,
Jenius. Dia berpikir dengan penuh semangat, kakak senior benar-benar tidak berbohong padaku, kakak senior benar-benar tidak berbohong padaku. Kamu adalah instruktur sekolah novel. Dilihat dari usianya, Li Qingshan jelas bukan seorang murid. Adapun kemungkinan dia menjadi kepala sekolah, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia telah bertemu dengan semua kepala sekolah sebelumnya, dan mereka semua memiliki temperamennya masing-masing. Bahkan penganut Tao ceroboh yang membuat giginya gatal pun memiliki gayanya sendiri sebagai kepala sekolah. Pria parubaya itu buru-buru merapikan pakaiannya dan menghapus bekas lipstik. Dia terbatuk ringan dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya kepala sekolah novel, Liu Chuanfeng. Li Qingshan terkejut. Dia berbalik dan ingin pergi. Pantas saja tidak ada yang melamar ke sekolah novel. Dia kemudian memikirkan betapa hal terpenting saat ini adalah mencari tempat tinggal. Dia bertanya dengan sabar, bolehkah saya bertanya bagaimana ujiannya? Jangan bilang itu komposisinya. Liu Chuanfeng menggaruk kepalanya. Dia tampaknya lebih bingung daripada Li Qingshan. Li Qingshan merasa semakin tidak bisa diandalkan. Mungkinkah ujiannya sudah berakhir? Mata Liu Chuanfeng tiba-tiba berbinar. Dia meraih bahu Li Qingshan dan berkata, kamu lulus. Anda lulus. Petik 2. Apa? Li Qingshan memang salah menebak. Bukan berarti ujian sekolah novel belum berakhir. Bahkan, hal itu belum dimulai. Kata-kata Liu Chuanfeng selanjutnya membuat Li Qingshan merasa seperti disambar petir. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid terbaik di sekolah novelku. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan sebuah tanda dengan kata, 1, dari kantong 100 hartanya dan secara pribadi menggantungkannya di pinggang Li Qingshan. Dia bahkan tidak menanyakan sekolah mana yang akan dipilih Li Qingshan dan hanya ingin bingung menentukan statusnya. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan lembut, tidak mungkin aku satu-satunya murid di sekolah novel, kan? Tidak mungkin seperti ini. Pastinya tidak mungkin seperti ini. Ya, memang seperti ini. Li Qingshan tanpa ekspresi melepas tokennya dan melemparkannya dengan paksa. Dengan suara mendesing, token itu menghilang ke dalam hutan bambu. Dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Liu Chuanfeng berteriak, berhenti di situ. Li Qingshan langsung waspada. Namun, dia melihat Liu Chuanfeng tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengeluarkan item dari kantong 100 harta karunnya dan melemparkannya ke depan Li Qingshan. Selama kamu bergabung dengan sekolah novelku, kuas fluidwisep yang kubuat khusus ini akan menjadi milikmu. Li Qingshan tidak menyangka bahwa dia akan terkena artefak roh suatu hari nanti. Hatinya sedikit bergetar. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah artefak roh kelas menengah. Seketika, hatinya tenggelam. Bahkan jika 100 item ini dijumlahkan, mereka tidak akan bisa ditukar dengan satu artefak roh kelas tertinggi. Daripada menyebutnya sebagai suap, lebih tepat jika disebut sebagai penghinaan. Li Qingshan tidak banyak bicara. Dia hanya diam-diam mengeluarkan 10 artefak roh kelas menengah dari 100 kantong harta karunnya dan menyimpannya. Dia menangkupkan tangannya dan hendak pergi. Liu Chuanfeng berseru, rekan kultivator, saya mohon. Li Qingshan berdiri diam. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Lupakan, lebih baik diminta daripada diminta. Yang terpenting, dia punya tempat tinggal. Tempat ini sangat dingin dan sunyi. Mungkin itu cocok untuk dia kembangkan. Dia berbalik dan mengulurkan tangannya. Apa? Sebuah tanda. Li Qingshan mendengar bahwa murid kepala akan mendapat banyak keistimewaan ketika dia bepergian di antara 100 klan. Dia bisa dengan bebas memasuki tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan oleh murid normal. Ini akan memudahkan Li Qingshan untuk belajar di berbagai klan di masa depan. Liu Chuanfeng sangat gembira. Dia tidak menyangka Li Qingshan akan sangat setuju. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya. Seekor anjing kecil muncul entah dari mana. Ia menggonggong dan berlari ke kedalaman hutan bambu. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan sebuah tanda di mulutnya. Li Qingshan mengambilnya. Anjing kecil itu menghilang seolah tidak pernah muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, ini. Liu Chuanfeng berkata dengan bangga, teknik rahasia sekolah novel kami. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Li Qingshan dengan tajam memperhatikan bahwa cupang di wajah Liu Chuanfeng telah menghilang. Bahkan wangi kosmetiknya sudah hilang. Mungkin aliran novel memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Liu Chuanfeng mengundang Li Qingshan ke sebuah ruangan. Itu adalah rumah bambu yang digantung di udara. Bau tinta melayang di ruangan gelap. Meja pendek yang ditutupi kertas itu berantakan. Ada banyak kata yang tertulis di sana. Liu Chuanfeng menyingkirkan kertas-kertas itu dan memperlihatkan mejanya. Dia mengundang Li Qingshan untuk duduk dan menuangkan secangkir teh untuknya. Li Qingshan kemudian mengambil selembar kertas dan bertanya, kamu yang menulis semua ini? Liu Chuanfeng berkata dengan bangga, iya. Anda bisa memanggil saya Nyonya Brice. Itu adalah nama pena saya. Kedengarannya familiar. Kedengarannya sangat familiar. Dia pasti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Li Qingshan. Buku yang diam-diam diberikan Sun Fubei kepadanya memiliki nama penulisnya. Bukankah itu Nyonya Brice? Dia tiba-tiba mengerti mengapa Sun Fubei memiliki penampilan seperti itu dan mengapa tidak ada yang mendaftar ke sekolah novel. Dia tiba-tiba berdiri dan menendang meja pendek di depannya. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.